Veteran Ubud. Di episode 7, kami berkunjung ke Agung Rai Museum of Art atau yang lebih dikenal dengan Arma Museum. Kami juga bertemu dengan pemilik Arma Museum, yaitu anak Agung Gede Rai dan seniman A.S. Kurnia. Di episode ini, kami mendapat banyak cerita dari proses berkesenian Pak Agung Rai hingga mendapatkan pemahaman baru tentang penerapan nilai-nilai seni. Mungkin kalau cerita sejarah seni rupa Bali kan bapaknya tahu bener. mungkin bisa cerita sedikit, Pak. Karena di sini begini sebetulnya di Bali itu orang Bali itu sejak menurut saya dulu sejak abad ke-11 itu dari agama ke spiritual itu sudah sanalah muncul. Seni itu sudah di dalam seni sudah ada agama gitu. Karena sudah dideklarasikan itu. Agama itu dideklarasikan menjadi spiritual ya, tidak memperdebatkan lagi. Nah, akhirnya diekspresikan ke masing-masing. Padu dipahat, main musik apa dan segala. Ya, kalau itu kan juga keseharian orang Bali Pak ya. Istilahnya daily art. Gitu. Jadi istilah primadona belum ada, istilah seni belum ada. Di Bali namanya apapun kalau kita sudah lakukan ikhlas, tulus, tentu tidak dengan agama. Siwa sudah ada di dalamnya, ada raja, ada geraknya, yang teh, dan teh. Terus ada namanya Siwa Sundaram, Satyam Sundaram. Sundaram itu loh keindahan yang kita ciptakan itu, yang manusia ciptakan. Itulah sebetulnya. Jadi kita perlu memperdebatkan agama lagi, sudah menjadi way of life jadinya. Patronnya waktu itu kan masyarakat ya. Ketika dia ada ritual ini, muncullah karya seni. Ada pengabenan, ada yang buat patung macam-macam. Sana istilah seni itu kan pengaruh barat. Jadi kalau kita itu ini kan kolaborasi ya antara buat manusia dan pemberian alam. Tergantung kepekaan manusia. Orang peka atau tidak, karena seni itu kan membangkitkan kesadaran masing-masing. Bukan di samping kalau di Bali kolektif ada individu juga. Maka di rumah tangga bagian dari home education. Jadi pendidikan di rumah tangga itu tidak ada orang ajari harus begini, harus begitu, nggak ada. Orang tua itu istilahnya leading example, contoh-contoh diberikan. Istilah benar dan salah tidak di sana. Bukan salah dan benar, pengalaman di alam terus diekspresi. Itu esensi, substansinya seperti itu. Di sini apa? Karena ada antara pertemuan barat timur lah mulai mengenal. Di sekolah lah merdeka, ada sekolah, ada ini. Dulu kan belum ada sekolah, negara belum muncul ya Indonesia ya. Jadi abad ke-11 itu Golden Age namanya, Nusantara ya. Lihat Borobudur, lihat Prambanan, Angkor. Kan Eropa belum ada apa-apa. Kita sudah luar biasa. Gitu. Coba apa isi dari Borobudur itu? Apa isi dari Prambanan? Kan tidak ada absolut. Sanalah sumber inspirasi untuk membangkitkan kesadaran itu harus masing-masing ya. Kita melihat indahnya ini, indahnya itu. Tapi yang benar ini yang tidak ada. Kan universal ya. Maka itulah menurut pendapat saya yang kita sebut persamuan tiga itu deklarasi semua sektarian itu ya. Semua sekte di sana. Masing-masing yang dianggap nabi zaman kan milik sektarian masing-masing ya mengikut. Banyak sektarian dulu di Bali kan. Maka ada namanya kehebatan Raja Udayana dan Enadata istrinya itu. Dirumuskan ulang agama dari dogma-dogma dari man idol to element of nature jadi tidak ada manusia yang didewakan atau pendeta dia dewakan, tidak ada alam element of nature, matahari, angin, air gitu. Tidak ada matahari semua milik bersama kan? Angin milik bersama kan, air utuh bersama. Itu
itulah dikemas, terus setelah pengaruh Jawa ke Bali menjadi kayangan 3 di Bali ya. Atau Trinity ya. Brahma Wisnu Siwa itu pengaruh Jawa itu. Itu pengaruh Jawa itu. Nah, abad 11 itu sudah menurut saya vertikal horizontal sangat sempurna. Ke atas dan ini ya. Yang paling ruwet, paling sulit itu kan membangun kesadaran. Kesadaran sebagai manusia, kesadaran sebagai anak, kesadaran sebagai orang tua, kesadaran sebagai makhluk hidup. Yang menata kehidupan setelah tertata kan terjadi disharmoni lagi. Karena tiap itu, katakanlah kalau di Bali itu orang-orang dianggap suci itu memiliki pengikut-pengikut. Gitu. Sektarian itu kan disharmoni akhirnya. Yang minority itu kan orang-orang animis. Kan orang-orang animis ya, di Bali. Dia tidak bilang milik kelompok ini itu tidak punya dia, maka diharmonisasi kembali based on local wisdom. Local wisdom itulah sangat dihormati. Maka keyakinan kita di Bali tidak sama dengan di India, dimanapun ya. Ada Jawa, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Timur Tengah, ada macam-macam. Inilah menurut saya kalau kita dalami substansi dari tujuan. Lebih beda dengan akademis kan. Kalau kita akademis kan pelajari ilmu-ilmu yang di mulai ke barat gitu. Barat tidak bisa masuk ke sini. Timur ya timur, barat ya barat gitu. Tak akan mungkin pernah. Tapi kalau seperti yang Ari Smith itu kan barat toh Pak? Maksudnya tadi Bapak bilang itu lebih ke filosofinya ya? Kalau Bill Smith kan dia berbeda melihatnya. Kita kan begini ya. Kalau kita melihat seni kan tergantung siapa membelinya. Kan ikut-ikut tuh ya. Dia beli tanda tangan bukan beli karya, beda ya. Kalau mau beli karya seni. Apa yang membuat hati Anda tergetar dengan karya seni? Jangan nama dulu, karya seni dulu kan beli karya seni. Ya. Ketika Anda terjebak dengan nama, berarti Anda mengoleksi tanda tangan. Sekarang inilah yang terjadi. Oh itu sangat bijaksana itu tapi ngomongin membeli tangan. Anda mengoleksi tanda tangan. Seperti minta tandanya Donald Trump ini, apapun jadi Pak. Kalau saya mau jadi kaya, waktu si anu kesini siapa? Si Presiden Amerika itu Obama sini kan saya melukis aja kan kasih hadiah Pak Obama kan seneng dia. Itu satu coba pasti orang memanfaatkan seperti itu. Kita kan tidak melakukan seperti itu. Karena saya berjam-jam sama Obama, sama Michelle, sama ini ya. Kenapa saya tidak kasih hadiah, ini karya saya? Wah, foto bersama, duit dah itu. Pasti duit. Pasti duit. Salah satu strategi lah Pak ya. Strategi kalau kita memang tidak hati-hati gitu ya. Yang mana sama dengan melacurkan diri ya. Itu sah-sah ya, setiap orang beda. Ya. Tujuannya koleksi sendiri apa kan macam-macam berbeda. Sama dengan setiap orang buat museum tujuannya tidak sama. Kalau Bapak? Saya memang dari hati nurani, dari kecil memang ini. Maka museum yang saya bangun itu kan berbeda. Ya. It's a living namanya. Ada perpaduan, berintegrasi, ada lingkungan, ada kehidupan, ada koleksi. Kalau orang berpikir kan hanya gedung isi selesai, itu barat punya. Itu oligarki. Kemarin dari Eropa Timur ke Amerika, Picasso, Pogba ini semua ya kan. Siapapun asal punya duit bisa beli, bisa. Saya kan juga belajar lukis. Saya belajar melukis. Saya kan pelajari itu. Bukan saya buat, menurut saya ada menciptakan berbeda dengan di barat. Sebenarnya kita seperti saya katakan abad ke-11 sudah golden age. Sudah luar biasa timur. Karena waktu itu Indonesia belum ada. Melihat Angkor Wat berbondong-bondong manusia. Setiap hari ada berapa orang.
Ya tergantung kan masing-masing punya, Iya. kayak melukis punya gaya, style sendiri. Saya ada orang yang tidak terjebak dengan hal seperti itu ya. Karena ini sumber inspirasi, sumber segalanya ya. Ya tadi saya dengan ngomong dengan orang barat di atas. Karena ini sudah menghipnotis psikologisnya orang itu ya. Begitu masuk, baru masuk melihat karya seni. Tidak mudah melihat karya seni. Disangka orang melihat karya seni itu mudah. Datang masuk, udah, you masih pilih kondisi berbeda. Gimana you bisa menangkap sesuatu? Bukan urusan itu, arismiknya di sana itu. Message yang ingin disampaikan apa, konsepnya apa, kan begitu ya. Yang ditawar oleh karya. Maka kita tidak punya pendidikan how to viewing art, how to viewing nature. Kalau aja pencinta alam, otomatis bisa menjadi pencinta seni karena alam yang mendidik ya. Bisa menarik. Karena alam kita kan luar biasa ya. Ya. Matahari pagi, matahari sore berbeda. Di sana kan enggak datar ya. Tapi memang dia sudah ketika terjadi industrial ini dia zaman industri muncul, orang kan muncul ya, orang mereka mampu muncul lah, dia borong ini. Tapi dia hebat, dia punya memasarkan luar biasa, dan kuratornya hebat, penulisnya hebat, dia jadikan museum itu sebagai sarana pendidikan, sarana apresiasi, penelitian, itu bagusnya dia. Kita kan enggak ya, bicara museum seni Indonesia masih ketinggalan jauh. Jangan kan masyarakat, pejabat aja, ini enggak seni. Kan lihat apa terjadi ya, ini kosong kepalanya, emosi. Kalau orang pencinta seni enggak mungkin, karena jiwanya sudah di bagian ya, kalau makanan spiritualnya sudah itu nourishment to our soul jadi. Ya, bapaknya ini sugih ketawa dari tadi. Ketawa berarti emang menikmati banget saya gitu, sangat menikmati iya. ya. Saya bahkan kan tahu ya, saya masih tinggal di rumah bapak saya belum punya rumah, saya generasi ke-9 di tempat yang sama. Di mana Sampai Pak? sekarang di Peliatan. Oh. Tanya pernah saya nginep di sini, tidak pernah. Semalam pun tidak pernah. Tidak pernah datang boleh pulang. Tidak pernah. Pagi datang, hidup pulang tiap hari. Jadi saya kalau di rumah tidak kemana-mana, simpan di suwi di Armas. Itu pencinta, enggak, kita beda. Pencinta sendiri kan art collector itu beda. Ya, beda, jangan disamakan itu. Kalau art lover itu jadi apapun di koleksi itu menjadi bagian hidupnya gitu. Jadi bagian sebagai keluarganya, anaknya gitu. Itu karena ngandung unsur terapi, spirit ada jiwanya ada di sana. Itu art lover itu, bukan kolektor. Ya. Kita harus beda klasifikasi antara kolektor. Dia akan mengharapkan dia banyak mengoleksi karya si A, dia pasti mengharapkan dia cepat mati dia orang itu. Aduh. Begitu kadang-kadang dia investasi, dia akan mati, pabriknya habis, dia monopoli. Itu terjadi itu. Bukan ini baru ini. Apa dia udah umurnya sekian dia beli. Itu kolektor. Nah, itu karmanya nanti kemana itu Pak? Dia ada mikir karma. Beda art lover itu mikirin karma ya. Itu enggak, orang orientasi bisnis gitu. Ya. Tapi Maka kalau Bani Malsu lukis itu kan dia ada mikir. Itu terjadi, itu kenapa? Begitulah karena masalah orientasinya apa, punya apa gitu ya. Itu menurut saya itu seni itu mempengaruhi kejiwaan orang, perilaku orang bisa
itulah spirit hidupnya itu. Jadi uniknya kalau bagi Bapak merasa memang seni itu ada sangkut paut, bukan ada sangkut paut, tapi memang bagian dari kehidupan Menurut dan saya, alam dan keindahan. Memang saya dibesarkan oleh itu. Ya, Saya ya, bukan ya. sekolah kan, saya Ya, tidak ya. sekolah kan, autodidak ya. Ya, Tapi ya, ya. pure gitu ya. Ya, Jadi semua kerja dengan hati, memilih karya dengan hati. ya, 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 tidak milih karena ini kan tidak ada ya. ya. Kan beda ya. Ya, jadi makanya di sini maksudnya bangunannya pun apa? Oh, saya sendiri, memang saya apa? sendiri, Tradisional, ya. memang di. Kita kan ada di desa ya. Ya, ya, ya. Ini kan kampungnya, ini kan rumahnya. Jadi kan harus sesuaikan. Bukan ini museum di Jakarta, Surabaya, Ya. masa beda. Ya, ya. Harus kita sesuai dengan sekitarnya, lingkungannya. Kita paling tidak museum juga mengawal lingkungan. Kan. Kemarin ada teman yang sempat ngomong, sebenarnya di Arma tuh kalau mau bangun satu yang kontemporer bisa, Oh, itu bisa. tanahnya besar gitu. Begini saya itu, kalau kontemporer saya bangun sekarang, satu masalah kan sudah ada tanah. Hah? Tanah sudah ada. Iya, Di- benar, di, benar. KP Ahmad saya kan udah rencana begitu. Ya. Oh. Tapi masyarakat sudah siap nggak? Kan belum. Tuh. Masyarakat belum. Paling-paling masyarakat yang isi Jogja, yang baru dia kalau yang banyak orang belum siap menerima. Tradisi kan kuat di sini ya. Oh, oke. Jadi Jadi Bapak menunggu waktu sebenarnya. sebetulnya saya kan bekerja begini dari agraris dulu, baru ke sana naik. Oh. Kan ini awal ini. Iya, iya, iya. Titik tolak ya. Ya, 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 ya. Ini kan kita agraris dulu, naik ke Ya. atas baru ada pertemuan East dan West. Ya, Karena ya. Ubud dia satu abad yang lalu ya. Ya, 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 ya. Ya setelah terjadi di barat itu agak agak stagnan ya. Si Dewan Kam dia mendorong anak-anak muda ke timur. Nah, sinilah di Ubud. Nah, terjadi interaksi ya. Dari interaksi angkatan pertama Pitemaha itu ya. Muncullah gerakan baru. Itu baru satu abad yang lalu. Gitu. Orange juice? Spis baru datang Hari Smith itu dia kan belakangan orang. Ya, ya, ya. Seperti sekarang dan banyak orang tuh tidak pelajari sejarah evolusinya, terlalu berevolusi ya. Saya dulu waktu Singapura saya sampai itu sama Dr. Olu juga, Wicong sama si teman saya waktu itu udah meninggal dia. Dari Aslan itu ya. Kan dulu saya di Lasal College kan sering mengundang mahasiswa di Oh, ya Dr. Olu. oh, ya, 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 ya. Saya dulu buat Jurong Street Art Fair. Kan masih belum ada apa-apa di Singapura. Saya sering jadi juri di sana. Oh, Painting of the Year ya. oh, Ya kan sponsornya UUB itu Wicong namanya. oh. Ya jurinya. Nah, itu baru saya ada di sana, sering membuat pameran di luar, di mana. Iya. Teh. Kita kurang promotor sebenarnya. Kita semua banyak sekarang bermain di dalam negeri ya. Tidak ada yang berani keluar gitu ya. Kalau saya duluan keluar itu. Sekarang kan semua, dulu saya, Wianto, Gunasa kan bermain di luar, kita di mana-mana muncul di Paris, muncul di sini. Sekarang kan mana ada bawa seniman ke Swiss. Ya, 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 ya. Saya suka gitu dulu ya. Kemarin sih sempat pikir memang kekurangan kurator gitu. Belum sampai mikir kekurangan promotor. Promotor, kurator kan sudah di sekolah, udah promotor itu artinya. Karena berani ngomong, berani ini, berani ini. Karena otak kan perlu dibuka otak orang-orang di sana. Sana kan gudang itu. Mereka sudah biasa itu kalau di. Saya dulu sering pasti itu, makanya Jong tuh. Di Belanda, di mana-mana kita sampai ke Micronesian gitu ya.
Waktu itu Ya, Bapak yang represent Balinese art. Saya sudah bawa, ada di ITB, ada Seniman Jogja ada. Oh, jadi Karena kan masih kecil, Indonesia. ya Oh. akademis ya, sebut non akademis dan akademis. Disebut kan non akademis ya. Di sini bagus di Bali kan dua-duanya sejalan ya. Non akademis perlu, akademis juga perlu. Gitu. Itu hebatnya di sini tuh. Non akademis kan sudah kebos saya style punya orang. Ubud tuh kaya gitu ya. Setiap banyak punya secara kolektif, individu juga ada di dalamnya gitu. Itu yang kuat. Maka orang, saya kan awalnya setiap hari diskusi itu sama orang-orang pengunjung tuh ya. Yang dia mau lihat tuh ini sebenarnya tuh. Saya kan harus jujur ya. Kalau itu mereka sudah biasa gitu ya. Tapi Yang ada yang beberapa orang tuh juga tertarik, tapi kebanyakan. Coba lihat tuh, kemana duluan dia mau lihat yang tradisi atau yang tradisi dari pilih. Nah itu baru dia melihat itu gitu. Old master baru. Nah. Kita, terus saya kan dasar saya bolehkan setiap hari ya, dengan pengunjung-pengunjung itu ya. Karena ini unik, ya. Unik dan distinktif ya. Tidak ada duanya di dunia, tidak ada. Ya, coba dua di dunia ada. Yang bisa merubah peta dunia itu kan gerakan 1931 nama Exposition de la Paris itu ya. Sama musiknya, sama Eropa, dunia itu berubah ya sampai dia berbondong-bondong ke timur. Lihat dari karya seninya dulu kan. Ya, karena itu ya, datanglah para peneliti, datanglah antropolog, arkeolog, datang itu yang peta dunia itu dirubah oleh itu peristiwa tahun 31 oleh Belanda yang namanya Exposition de la Paris itu ya. Kolonial di Paris itu ya. Itu yang paling menarik itu musiknya si Colin McVie. Dia mampu merubah ya mendunia kan itu ya. Sekarang kan mana sekolah-sekolah itu di mana-mana sekarang. Situ bagus. Memang itu harus ada gerakan-gerakan seperti itu. Karena Eropa, Amerika itu kan mereka sudah modernisasi milik mereka kan itu ya. Kita dianggap pengikut kan itu ya. Kemarin sempat temen ada ya ngomong maksudnya bagi dia itu ada 3 karya di dunia ini yang distinktif istilahnya. 1 Bali, 1 Cina, 1 Jepang gitu. Jadi umpamanya lihat karyanya Hampir sama Bali Jepang maksudnya sangat distinktif gitu. ya, distinktif khas gitu. Ya. Cuma ya di sini harusnya spirit itu juga ditumbuhkan sehingga bisa sejalan dan ya bersama-sama tidak saling membunuh. Kalau Bapak melihat sekarang kalau tadi kan memang Bapak kan melihatnya kalau seni itu sebagai bagian dari kehidupan istilahnya. Dan alam. Bagian dari kehidupan. Ya. Kehidupan itu bukti di Bali itu kontekstualnya itu coba lihat ada upacara ngaben. Semua seniman kan jadi unagi dia. Dia bukan seniman di sana, unagi dia. Iya. Ngayah Pak ya. Unagi itu tukang dia. Oh tukang. Tukang ukir, tukang kodi, tukang orden itu unagi dia. Ya, dia tidak seniman di sana itu. Tukang orden, ini tukang ngodi, ini tukang tapel, tukang ini. Secara kolektif bersama-sama terbentuklah satu art installation jadinya itu. Itu kan instalasi yang kontekstual. Kita hebat itu, dia tidak punya itu. Ya, Kita ogo-ogo juga Pak. ogo-ogo kan ringan. Kalau badai itu coba bayangkan. Iya. Setiap orang itu coba perhati proses membuatnya itu. Tidak ada desain, dia bla bla udah automatically ya. Itu di dunia mana ada gitu.
Kalau dari Brother McNally mana? Di Singapura. Brother McNally. yang dari Lhasa, Pak? Ya, dari Iceland. Eh? Ada patung dia. Oh, saya. Dia kan dipercaya. Itu yang di Bali is a living jadinya. Living art. It's a living ya, Ya. living. They live with art ya. Ya. Semenjak yang 1931 sampai sekarang itu, kalau menurut Bapak kira-kira pergerakannya terus berkembang atau stagnan atau Konteksnya kemana ini? ya, Kalau konteksnya yang- kalau seperti ini orang tiap hari ada ngaben kan. Tadi Ya, kalau berarti- di Kebanjar saya sekarang, wih dekorasinya. Kan Saraswati lagi Sabtu ini ya. ya Wah, coba lihat sajennya ini instalasi full kan performing art ya itu kan happening art jadi. Ntar prosesi dari itu lalang kok panjang kok aja. Mana ada di dunia? Nah, mungkin dalam konteks Dalam konteks apa aja? Kalau Dalam- konteks ini sama spiritnya sama dalam aja konteks justru. penciptaan seni rupanya gimana tuh? Dalam konteks Penciptaan itu seni memang lukis, ya, gitu. kalau ada pokok 1, 2, 3 gerakan baru itu mungkin dia combine dengan sekarang kan ada teknologi ya otomatis itu ada. Tapi itu satu contoh Budiano disebutkan salah satu ya udah masuk hebat. Ya. Dia dibilang Kamas enggak pada tapi dia itu surrealism yang magis jadinya gitu. Surrealisme Bali. Nah, itu satu contoh berhasil dia. Pamernya udah kan udah kemana-mana. ya. Muncul aja biasa yang itu. Karena itu kan tidak bisa direkayasa. Maka sekarang saya tuh justru yang benar-benar sedarah seninya itu idealisnya muncul dia. Kalau dulu kan banyak pendatang baru ikut-ikutan macam-macam gitu. Sekarang dia ada aja ya. Ada life skill-nya kan bagus ya. Bakatnya dari sana sudah muncul. Itu loh karena konteksnya kegiatan keseharian. Ya di rumah, masyarakat. Itu kan otomatis ya. Yang saya heran-herankan sekarang itu begitu ruwetnya ya kalau upacara itu ada aja orang udah muncul ya ahli ini namanya tukang gitu. Tadi apa nama Bali? Undagi. 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 Ya. Lain dia bukan seniman di sana. Undagi dia. Ada sanging, undagi. Sanging ukirnya, bagian-bagian ukirnya di prasasti Batuan kan ada tuh ya. Baturan ya. Itu ditulis abad ke-10 itu Citrakara namanya. Citrakara disebut jadi berbagai macam profesi yang ada di Bali. Topeng itu ditulis dalam prasasti Baturan abad ke-10 ya. Anak bungsu yang tulis itu. Baturan itu ibu kota Bali zaman Bali kuno. Citrakara itu mungkin bisa dipadankan dengan pelukis sekarang ya. Hampir sama kelompok-kelompok organisasi seni lah. Organisasi seni terus Sanggar sama ya namanya Citrakara. Citrakara. Makanya kan di Batuan sekarang juga berkembang seni lukisnya gitu. Kalau you lihat lukisan Pak Haton di Yapulu itu sudah sangat modern. Itu abad ke-14 itu. Itu gogang itu. Saya selalu bangga dengan itu. Dan saya ngomong itu sudah modern pahatannya, volume. Kan beda kemasan pengaruh Jawa, ini leluhurnya lukis seni Bali ada 2 Baturan ini. Ada cocok Bali itu melting pot itu ya. Ya itu keunikan Bali juga ya Pak ya, melting pot itu. Ya melting pot sebenarnya saya kan waktu saya diundang bicara itu siapa sih orang Bali itu. Saya bukan dia bukan itulah. Karena abad ke-11 lah orang-orang ini di Bali kan ya punya hak dan kewajiban yang sama. Yang menentang diberikan otonomi khusus ya, tenganan itu. Itu maksudnya itu. Yang menentang itu ya. Resisted dia itu. Karena mereka penganut sektor Indra itu. Jadi blending. Ada Cina, macam-macam.
Paling kita di Cina lihat benawan alam. Apa kan bulunya singa. Ini Ada kemiripan. kok di sini ada, di sana juga ada, di sana juga, di Cina juga ada. Itulah teori evolusi direksional proses. Kita berevolusi, berproses terus. Gitu ya. Ada hubungan juga dulu Bali dengan Cina. Ya. Sejak abad ke-7 sampai ke-8 tuh kayaknya memang masuk ke sini. Jadi di sini terjadi akulturasi kebudayaan juga. Itu pas yang Cheng Ho datang turun itu apa tuh? Pas Laksmana Cheng Ho. bukan. Sebelum itu kayaknya. Oh, sebelum itu. Jauh sebelum itu. Dari utara masuk. Dari utara. 14 Ya Cheng Ho abad ke-14 ya. Bali harus menurut saya lihat Bali itu dari dinasti Sanjaya menguasai Bali Utara. Gitu. Ya, kalau yang selatan beda, pengaruh Kutai, Kesari Warmadewa. Yang sana pengaruh Sanjaya dia, Mataram kuno dia, juga Lingga itu. Ya. Tidak sama Bali Utara Selatan, ketemulah di sini gitu. Di sini di Tambak Siring gitu. Kan ada 2 matahari kan tidak boleh harus ada satu. Harus satu matahari. Kalau 2 mataharinya repot berikutnya. panasan kita. Ya. Itu makanya satu matahari akhirnya berkuasa di dinasti Udayana. Kalau kita lihat Pulau Bali kan hampir sama dengan Cina itulah warnanya emasnya. Adalah pengaruh. Justru dominan menurut saya Cina daripada India. Kalau India kan dari Kutainya ya, Kutai Jawa Tengah ya. Kalau Cina Bali. Menurut saya itu ketika itu apa dan Pegulinggam tuh gitu. Dinasti Pegan Myanmar sekarang. Indochina. Ada stupa di tengah-tengah. Di sebelahnya ini kan ada oktagonal ya. Itu simbol itu Myanmar sekarang. Itu kan orang-orang Tibet yang belajar agama Buddha di Sumatera ya. Belajar Tantrayana. Ada maka langsung ke Bali dia, tidak melalui Jawa ke Bali. Yang lain kan ke Jawa baru Bali. Ini yang langsung ke Bali. Tidak melalui Jawa dia. Dinasti Pagan dinasti itu. Di sanalah sebetulnya ya kalau belajar ya ditundukkan yang dari utara itu pengaruh Sanjaya. Saya makin yakin nih Pak sebenarnya karena dari obrolannya Bapak tadi hanya soal yang mencintai alam itu mencintai seni atau Terkait itu. Ya. Saya bukti saya sangat mencintai alam ya. Kalau saya alam tuh hobi ya. Kalau saya udah pergi ke sungai udah tahu ini pagi-pagi sungai sudah selajahi. Menemukan apa sesuatu. Saya kan suka matahari ya pagi jam sekian tidak usah pergi, sore pergi lagi kan ada magisnya gitu. Sering saya bawa orang namanya saya ciptakan golden hour ya. Dua mysticism. Sampai banyak orang-orang Hollywood saja tuh golden hour. Desmond Tutu saja gitu. Senang dia. Baru saya menemukan kenapa Walter Spies in love dengan Bali dia. Ini loh yang dicari ya, Sunray itu ya. Ya itu sebenarnya. Dia kan bukan pelukis latar belakang dia, musician kan. Tapi dia jadi pelukis, lebih terkenal jadi seni lukisnya dia. Karena menemukan itu penyinaran ya. Itu sebenarnya Walter Spies. Maka sehingga gambar lukisan pun. Ya, dari Walter Spies. Itulah ketika dia melukis, dia tidak mengajar, jangan salah. Dia ditonton oleh anak-anak muda zaman itu. Bukan dia mengajar, ditonton gitu. Dia akan senang biar ada perubahan. Cara dia itu buat ada perubahan juga tidak menghilangkan identitas masing-masing gitu. Ketika dia melukis ditonton oleh Sobrat, mereka gini ini. Itu dia melukis lukisan pertama dibuat kan ada di Sri Calon Arang itu Sobrat duduk sini, Kak di sana duduk meregang
Saya kan diceritakan oleh dia. Tuh. Lalu dia orang bebas ke rumahnya karena pagi-pagi biasanya sepis ke rumah di Padang Tegar, rumah-rumah penduduk cari kupu-kupu, anggap kupu-kupu ya. Dia ketemu orang melukis buat wayang di daun Wayang di daun. ukir wayang itu kan biasa kulit apa dan wayang kulit. bambu tuh kelopang bambu tuh diluruskan dipahat buat wayang mainan. Ya, bambu muda itu ya. Bapaknya ya upih apa mereka gini sepis lewat ke rumahnya dilihat dulu anunya pahatnya seneng sepis tuh. Itu bahan itu memang kuat ya dalam artian dipakai mainan anak. mainan saya masih waktu kecil itu pernah gitu cari daun nangkang wayang kecil ya pakai belek ngambal. kalau daun nangka Pak saya masih ini enggak bambu itu kan diluruskan Dipakai mainan. Kalau yang saya dan teman-teman saya sering itu buat wayang dari sana awal. kalau gamelan dari tinggi bambu yang ngamen itu rumah orang kayak ini pakai clear gitu. Lalu kain ya wayang itu adanya. Sana awalnya terus dilihat seniman apa karena anak muda Bali ketika itu ada yang punya bakat melukis. Macam-macamnya Space juga melukis akhirnya juga dilihat sama anak-anak muda ini. ya Makanya terjadi perubahan gaya kan dari gaya klasik itu ya. ke gaya ubud dulu. Pitamaha itu Dulu kan wayang ya wayang. Kamasan itulah karena Kamasan kan masamnya terus Bali ya. Kalah Batuan hanya sekitar Batuan aja ya karena Bali kan udah ditundukkan oleh Majapahit ya. Jadi bagian dari Majapahit ya, keratonnya di Gel-Gel inilah Kamas wayang Kamas dipakai semacam pencerahan gitu ya. Kalau sebenarnya kontensnya itu yang mahal. Di data sekian itu ada yang seniman, ada yang sekedar pelukis gitu. Ya, yang seniman itu lain, karyanya itu disebut zaman itu tukang itu ya. Yang lain kan tukang gambar gitu ya. Seniman dia lain, bentuk wayangnya, boy jago memang. Pewarnaan ini kan semua kan simbol-simbol itu. Untuk patronnya kan ya yang puri-puri ya sapu. Nah, itulah dikoleksi oleh orang-orang barat zaman itu. Tapi yang Batuan ini kemasan master-masternya. Kita selalu di belakangan kita. Jadi kita di Indonesia itu harusnya kalau pemerintah hadir mulai ngoleksi karya orang-orang yang katakan yang dianggap berprestasi. Nanti baru buat museum ya. Kalau sekarang museum buat apa isinya? Koleksi harus punya dulu baru buat gedungnya gitu. Dari koleksi lah gedung bentuk akan gini. Bukan gedung kita buat dulu. Gimana nanti mengkurasi karya kan itu. Ya, isinya dulu kumpulin. Mungkin setiap tahun ada kompetisi painting of the year yang terbaik 1-2 sekian dibeli pemerintah invest. Ya itu kan itu nanti untuk pemerintah sudah punya ide sebenarnya untuk koleksi. Sekarang kita kan belum ya Pak ya. Pokoknya gini aja itu bisa tanpa munculnya. Ini harus actionnya itu harus tak bisa. Kadang-kadang kan ya gitu. Beda kalau Singapura dia unlimited budget gitu. Jadi dia justru karya masterpiece kita itu dia yang memborong di luar. Dia menjadi full master itu muda apa kan dia yang pemerintah tidak ngerti politik budaya. Kan ada political will di sana, politik budayanya Singapura. Karena mereka kan tidak punya. Kan dia cari orang-orang kita di mana. Nah di kita
tidak tersentuh ya. Bukan lah, nggak punya unlimited budget Pak. Saya rasa kalau mau ada, kalau Indonesia mau kan bukan tidak unlimited, tapi kan kita punya ya. Iya. Kalau niat dulu ya, ya niat dulu, baru niat ke sana kan harus ada ya. Benar. Untung ya kolektor memang banyak punya, tapi memang nggak pemerintah kolektor kayak di Amerika. Ini ruangan Rockefeller, ini di sana kan pemerintah tinggal buat gedung aja, isinya konglomerat yang mengisi kan itu. Ya ada apa anunya tax reduction. Dulu ada isu tuh yang museum Singapura ini banyak yang beli itu dari Lim Soo Leong untuk koleksi museum Singapura. Di Singapura dia mampu meyakinkan siapa aja karena dia konsisten. Bagian waktu itu saya melihat masih melihat koleksinya OHD yang di museum Singapura waktu itu. Maksudnya Bapak kayak seperti OHD ataupun Lim Soo Leong itu mendonasikan koleksi mereka ke pemerintah Singapura begitu? Kalau OHD itu masih koleksinya OHD. Yang jadi pinjam keterangannya yang koleksi. Ya. Terus ada isu, saya dapat isu ya dari ini tak salah. Terus katanya Lim Soo Leong yang menggelontorkan dana untuk beli karya untuk koleksi museum Singapura. Sempat ada isu. Saya rasa tidak dia aja, karena di Singapura kan orang-orang modal besar kan nyaman gitu, terutama orang Indonesia, orang Cina, siapapun. Jadi meyakinkan itu dan juga dia memang lakukan seperti apa yang dia janjikan seperti itu ya. Untuk itu kan future-nya dia juga. Ya. Ya, karena kan Singapura kan takut kalau sampai Indonesia mengambil alih itu, otomatis kan kalah dia. Sekarang kan politik kebudayaan. Ya. Nah saing Singapura kan luar biasa. Shanghai ya ini banyak. Nah, salah satu sekarang trennya itu kan ke budaya seni, budaya etnik lagi ya, fusionnya. Itu sangat diminati sekarang. Ya. Ya, fusion etnik itu dan sebagainya. Ya. Cuma di kita orang-orang kita itu dia nggak ngerti, belum paham dia apresiasi terhadap seni orang tertentu aja ya. Kalau ini kan nggak bisa instan ya, harus benar-benar jujur senang, nggak bisa kita pura-pura senang gitu. Kita kan tahu mata orang itu dia ikut-ikutan punya duit dia beli untuk mencari simpati, kan saya sering lihat orang itu simpati ya, berbahaya itu. Itu saya kan memanjakan seniman. Karena kalau itu tidak nanti dia akan bisa jatuh dia, karena terlalu dimanja itu. Yang seniman itu harus didorong dia semangat ketika dia lapar. Bukan ketika dia sudah kaya, dia lapar, mudah dan lapar itu. Haus nama, pengakuan, haus macam-macam. Itu baru dia bisa menciptakan karya yang hebat. Kalau terlalu dimanja, dia udah gini tidak ada spirit lagi, udah dibayar, tak bisa bohong itu. Tak bisa bohong kan, itu bohong sama diri dan itu tidak bisa, orang bisa baca. Ini ada pesanan ya, ya ada bayar emang. Tidak soulful karya dia. Tidak ada jiwa tidak ada. Karya itu perlu jiwa itu ya. Yang menghidupkan jiwa bukan teknik lagi ya. It's not matter of teknik ya, it's jiwa. Roh you masuk ke dalam karya itu. Kan tadi saya bilang sendiri bisa semacam terapi juga. Ada spirit itu. Ya. Semua ada itu. Kalau rumah ada yang lukis pindah aja udah kebeda ya suasana. Kalau Gue Haji melihat sekarang gimana kondisi permusiuman kita di Bali sekarang? Tetap aja karena pemerintah tidak hadir. Sebab pemerintah kan perlu apa? Kan museum itu perlu pendidikan. Kalau pendidikan di sekolah nggak ada. Ini harus dari TK, ini dari pendidikan. Ke museum bukan langsung ke gurunya dididik. Biar gurunya bercerita di sekolah. Tentang museum. Bisa transfer knowledge itu ya. Gurunya udah ngerti gimana murid apa.
benar. Omong kosong gitu. Coba tanya guru-guru, coba tanya pegawai pemerintahan di kebudayaan mana ngerti. Iya. Saya kadang-kadang kalau tidak menyentuh itu berat gitu. Kenapa? Bukan salah anak-anak, gurunya. Beda di dalam TK di Prancis anak gurunya bercerita. Baru dia, oh kenapa saya ke Louvre? Oh, karena gurunya bercerita tentang karya sini. Duduklah di sana dicerita. Kenapa guru dibawa ke Museum Budaya Lukis? Karena dia bercitra, sobrat, lempar, ini loh. Itu apa katakanlah masterpiece-nya Bali ya katakan. Ya, Jadi anak-anak kan paham paham. siapa itu lempar. Ya, tapi memang belum sampai. Saya udah maju ke pemerintah, nama jalan di Ubud ganti, itu harus ada Walter Spies. Orang kan bertanya, siapa Walter Spies? Oh dia orang Jerman lahir di Moskow. Siapa itu? Oh ini kan bercerita akhirnya. Itu pendidikan menurut saya itu, tapi kan inilah kalau mah. Yang sederhana aja dulu. Kenapa dulu kau aja tak bocah pembantu kamu aja? Ini harus ada jalan Bonet, ini jalan Colin McVie, karena dia rumahnya di sana. Kan orang jadi bertanya, kok ini lain jalan Colin McVie? Kan ada Ya, narasi, ada sesuatu, ya, ada narasi. Ya, benar. ceritanya. Itu kan pendidikan, Ya. ada hidden knowledge di balik itu. Ya, ya, ya. Itu kita tidak boleh sombong kalau seni itu kan kita hormati orang yang berjasa. Itu jenius sih Pak sebenarnya. Iya sih. Oh, jenius itu. Kalau bisa masuk, berarti kan memang benar-benar masuk masyarakat itu. Oh, itu Karena jalan. Ya. coba di dalam pariwisata kan ada orang kadang-kadang kok ada orang dari rumah desanya, dari kotanya. Dari kan Colin McVie atau Walter Spies, orang Jepang, siapa nak bangga? Kita aja ke Belanda kan bangga kan melihat Java Strat ya, Bali Strat itu. Ada ya? Ada di Den Haag, di Rotterdam kan ada Timor Strat. Nah ini yang harus diangkat sehingga kita mau bertanya apa sih hubungan Belanda dengan Jawa Strat ini? Oh dia pernah gini ini. Apa sih Walter Spies? Siapa sih Walter Spies? Siapa sih Bonet? Siapa? Apalagi siapa sih peneliti Amerika Colin siapa itu no? Colin Batson ya, yang di Batuan itu ya, Rocky Batson ya. Peterson. Itu yang perlu ditumbuhkan, tapi dia tidak melihat itu bagian dari pendidikan seni apa semua ada itu sejarah itu. Karena dia sudah 100 tahun yang lalu sudah berpikir Belanda itu menciptakan, karena dia seniman Bali konteksnya kan hanya ke upacara ritual. Jadi kan untuk menghidupkan, meningkatkan itu maka dijadikan Ubud sebagai pusat ekonomi kreatif berbasis seni di pedesaan. Jadi ekonomi kreatif based on art in the villages in Ubud. Jadi Ubud itu tidak perlu lagi seniman, sudah pembeli sudah didatangkan oleh Belanda kan. dibeli kan. Jadi dia senang dia berlanjut akhirnya. Support tandunya cara karena beli itu. Bonet aja ke Batuan, bonet beli gambarnya beli yang sekali sumbangan jadi diberi lukisan. Jadi kan senang dia melukis, dapat uang, dia senang. Itu tujuannya itulah membangun ekonomi kreatif. Jadi tidak hanya untuk konteksnya ke ritual, tapi ke komersial. Itu yang pertama kali ya Pak ya? Ya, Kenapa sekarang art for satu art sake abad. itu ya? Sekarang sudah ada itu gara-gara itu. Ya, satu abad yang lalu itu. Itu menurut bukunya Wim Bakker ya, baru nih penelitiannya. Maka dibangunlah museum di Ubud lukisan. Kalau Arma sendiri bagaimana mulainya Pak dulu? Oh saya memang karena seniman frustrasi saya jadi dagang hasil. Belanda berhasil jadi seniman jadi pedagang asongan.
bangun galeri, nah itu memang dia tujuannya museum, tapi museum yang dia bangun tuh itulah kekecewaan. Museum kenapa aja turis saja, kenapa anak Bali tak? Saya buatlah museum yang berintegrasi, ada sanggarnya, ada pendidikan tiap hari. Jadi Tamatama kan banyak udah jadi dosen, udah kerja di konsulat di New York, ada di mana-mana. Itulah seni itu juga sangat mempengaruhi. Penghalusan jiwa di sana, menyadarkan dia. Lepas itu dia bangun exchange program, saya bawa anak-anak sampai ke Austria, sampai ke Belanda, saya bawa anak-anak. Jadi bukan bantuan pemerintah itu, sampai ke Jepang, Australia, si anak-anak itu di broader dia main itu. Itu tahun berapa, Pak? Setelah terakhir bom Bali itu persis, saya mau berangkat ke Seattle, ada bom, jadi sponsor udah dapat ya. Itu terakhir ya. Itu udah balik dari Austria itu di Wiener House ya. Kita kan punya 3 generasi manula, remaja, anak-anak. Pacet tuh terakhir. Oh, pacet. Angkatan pertama ya. Jadi kita itu karena saya kan single fighter istilahnya. Tidak di pemerintah ada mungkin percaya, tapi saya punya visi juga karena saya berinteraksi setiap hari dengan orang. Saya ingin ini ke Jepang buat pameran mana-mana. Jarang orang tuh individu seperti saya. Banyak nebeng di pemerintah. Kan ada kias sini nebeng dia. Nah, saya sendiri. Jepang itu sampai setahun 2 kali saya. Laporet Bijiskang dengan Korea. Itulah dengan Singapura. Gitu. Dengan Malaysia, dengan namanya Anugerah dulu di sana. Galeri itu. Biaya di mana? Di Guam, Isla Centernya di Australia. Kita buat, kita kan bawa dulu Ciko aja ke Sriman itu. Saya selalu bawa Pak Ayub Rusidi tahu di Jepang. Saya dibantu itu. Itu tanpa bantuan negara sendiri. Jadi saya itu dari memikirkan, dari beli tanah, buat sendiri, nanam pohon sendiri, bangun sendiri semua. Tidak apresiasi ada bantuan dari mana-mana. Karena kecintaan itu aja. Dan itu memang visi saya dari kecil memang itu. Angan-angan saya. Maka dari belajar melukis, asongan, Kuta kan belum ada apa-apa, belum ada Nusa Dua ya. Kuta itu baru ada 2 homestay saya udah ke sana. 2 homestay di Kuta. Belum ada jalan Simpang Siur itu. Ya naik trek ke Kuta. Saya backpacker sana. Jalan kaki. Balik hotel dulu. Jual asongan apa dulu? Hah? Jual asongan. Lukisan. Oh, lukisan. Kita jual lukisan saya. Lukisannya bang. Bukan teman-teman pinjam dulu, ya pinjam jualin. Kan jago hebat bisa dari sana buat museum kan. Itu udah ada di dunia itu. Di dunia ada. Itu tanah di depan Avandi punya saya beli. Itu tanah itu Avandi punya saya beli. Avandi punya ada restoran tanah tuh. Saya beli dari Kartika. Bantuan Pak Darso. Belum ada jalan itu. Saya udah tahu. Visi kan tahu ke depan akan begini gitu ya. Maka yang dari KP Arma saya ada mana yang utak-utik gitu ya, kan tanam pohon dulu ya. What's next itu artinya. Harus sabar, dan bisa kita bukan instan ini bukan matematik. Membaca ini, lihat situasi. Ini urusan ini loh. Nanti saya tiru sama Singapura nanti. Jangan buat bangun lebih dari 10 tahun itu suasana baru lagi ubah gitu. Singapura juga lihat tuh sekarang beda lagi gitu. Tapi Pak waktu mengasong itu ada sistem kuratorial Sendiri. Sudah ada. Nggak ada. Pokoknya kumpul aja yang bisa. Yang penting kan bisa bercerita itu. Bisa teknik menjual, teori menjual. Saya kan jago menjual lukisan. Kalau nggak jago mana bisa jual lukisan satu boy bisa beli mobil itu ya. Itu kunci itu.
Saya pernah tahu lukis, saya tanya istri saya kan tinggal di New York. Oh, Tinggal di New York, ada orang mau beli lukis saya itu 150 miliar. wah, Saya marahi istri saya. 150 juta ya, mau beli 5 lukis. Marah sama istri saya. kenapa Pak? Saya tidak kejam. Hah? Kalau tidak jual lukis, tidak makan. Saya bilang sama istri saya. Kan pencinta gitu, marah. Saya punya koleksi kan tidak boleh dijual. Mau dijual tuh saya marah saya. Bakul saya sih, saya pernah marahi dia. Dia datang ke rumah saya itu mau beli lukisan ikan paturas paman saya itu. Zaman itu 500 juta mau dibayar. Bakul saya kan di sini di zaman itu. Karena seneng beda itu enggak habis. Kadang-kadang mangkal juga. Kalau tidak dijual ya tidak dijual. Gitu. Sekarang kan seneng ya lihat tiap hari itu. Penikmat itu beda itu. Langka itu. Di Bali berarti nggak banyak Pak ya Tidak banyak. Karena Pecinta. prosesnya beda. Sekarang disangka menjual lukis itu gampang gitu ya. Taruh ini atau cari orang punya duit cari konsultan, penasehat ini. Bohongnya banyak. bohong. Banyak itu saya tahu. Saya hafal itu yang goreng mau goreng apa. Maka saya tidak mau Goreng menggoreng. permain itu terlalu canggih di Asia itu ya, macam-macam. Ini beli ini yang orbitan, ini yang beli ininya. Peta saya tahu, peta saya kok ngapain orang dia punya urus peta kan kita tahu ya. Kolek. Orang di sini, orang di Indonesia, di Hongkong, di semua itu satu link dia, satu cup, satu. Ini menjual, ini beli, ini anu. Ini buat majalah. Iya. Nulis. Ini nulis, bayar ini. Percaya sama saya itu dari dulu sudah ada, di Belanda juga ada. Bukan baru ini. Maksudnya supaya harganya Oh iya, bisnis kan. Apalagi Belanda zaman dulu sama saya tuh. Ada lukis bonet, ada rumah tua, dipasang lukisnya bonet siapa itu. Palsu ya. Wah, ada orang tua duduk, dia wawancara ini. Padahal dia pasang lukis saja di foto. Ini orangnya sudah tua, koleksinya mau dijual, laku deh di Indonesia. Trik-trik kayak gitu kan sudah biasa di Belanda itu. Kolektor Indonesia kan wah, antri dia. aduh. Gila. Gila itu. Saya kadang-kadang kan orang cari makan mau bilang apa. Dulu saya di Singapura duduk ya. Saya duduk teman-teman ya. Ini asli nggak? Ini nggak? Kalau ini you kasih saya minta saya tidak mau. Berarti palsu kan. Kalau ini you jual zaman itu ya $1,000 I pay cash asli artinya itu. Kita kan harus begitu. Rubus bawa ini bawa. Saya yang alami gitu zaman itu sudah ada itu ya. Orang kan beli tanda tangan aja dia nggak ngerti karakter gayanya seperti apa, napasnya ini seperti apa. Orang masuk kan jago. Saya sama Pak almarhum maka ke Endra, saya kan diganti sama Endra. Temen dia bisa nipu saya. Saya kan masih ingat almarhum Anton Huang nih. Saya 12 lukis baru mulai belajar jual lukis. Itu asli 2, ada 10 palsu. Datang Pak Endra diganti. Saya dapat belum ngeluarin duit lagi. Siap cicil, siap bayar bersih bantu. Harus ya itu ada apa namanya? Jempol itu ya. Si anu yang Barlim dulu. Pak Darso almarhum juga nakal. Saya dinakalin tuh. Padahal baru belajar bisnis ya. Saya dinakalin. Saya masih ada lukis. Saya simpan Sri Adi. Saya dekat dengan Sri Adi. Saya juga diakali. Karena baru belajar aja kena tuh. Benar tuh kuliah saya kasih tahu. Ongkos belajar itu. Ongkos belajar ya. Saya masih ada lukis tuh. Saya tahu itu. Pak Darso kan teman ya. Teman baik. Saya kan sama-sama bersihin lukis ada Malik ya Pak Darso. Saya dikenai sama tuh. Dan orang percaya. Kan percaya orang tuh.
itu dah almarhum lukisnya masih saya simpan, Pak Seadi saya masih. Kadang-kadang kan lucu di Bali temen dia dimakan itu. Zamannya di Bandung di Ancol itu parah itu. Nah makanya harus punya mata, itu harus mata hati. Sekarang dengan teknologi kasih hati campur. Pak umur berapa waktu jadi pedagang aso? Saya 17 ya. 17 tahun. 17 tahun. Masih Bu ya. Tapi umur segitu di zaman itu kan Pak, maksudnya mungkin setara. Saya umur 20 tahun, saya 20 tahun udah berpikir, udah biasa. Tapi saya muda kan beda dulu. Sudah naik trail gitu. Iya, berarti benar. Iya. Karena misalnya ya, saya bandingkan. Saya menikah ini umur 17 tahun. Jadi, tapi itu zaman tahun 50-an, 60-an gitu. Oh, mungkin umur-umur segitu. Zaman itu umur segini Sudah dewasa. Ya. pikirnya sudah ini. Saya umur 40 sudah diresmikan Arma oleh Pak Wadi. Umur 40. Ya itu gila itu. Pas wajib umur 40 saya Arma diresmikan. Malu kita. Bapak itu mungkin juga fate ya Pak ya, fated ya. The right person at the right time at Nggak the tahu right lah ya. place gitu ya. Cuma ya saya seneng gimana ya, ya ikut hati nurani. Karena kita kan nggak sekolah ya. Kalau sekolah kan banyak ini ya, teknologi of mind ya. Teknologi. Kalau hati kan tidak. Kalau hati Pak sekolah nggak? kalau hati kan beli atau tidak itu. PO itu apa? Saya SMP. Ya SMP kan sama SMP agak frustrasi, teman-teman sekolah saya tidak, kan kecewa juga kan. Ya teman mampu lanjut sekolah, saya enggak. Kan ada semacam istilahnya determine, keinginan juga, how to survival gitu ya. Ya. Kebetulan saya dan kakak saya satu itu almarhum yang punya Detik gitu ya. Saya kan harus urus dia, buat dia galeri juga zaman itu yang sekarang Detik. Kakak saya, tapi umurnya pendek. Sama dulu dia truk kondektur dia sekolah. Dia SD-nya di Singaraja dia. Saya Tabanan. Saya ngasih orang tuh. Dia pindah gue ngajak ke mau masuk. Ya, gue aja rekor di Beleleng, sama SDN ya. Itu tadi kena truk di Bangli. Sudah ajak cari, dia ajak. Nah, itu buatan galeri sana. Ya kita dua saudara kan, dia memang pure bisnis kakak saya. Kan jadi pedagang asongan itu kira-kira kena lihat apa Pak? Tidak ada pilihan lain dulu to survival kawan. Sawah tidak mungkin bapak tak punya sawah ya. Jadi satu-satunya ya sambil sekalian banyak belajar bahasa Inggris di jalanan sekalian. Karena pariwisata. Udah ada tapi tidak begitu banyak. Kita kan harus saya dari sini ke Saka aja harus jalan kaki pulangnya. Dari sana turun dari Pasar Saka tidak ada mobil, jam 5 itu tidak ada. Tiap hari. Memilih jenis lukisan. Oh udah bisa. Karena pariwisata. Milih itu karena kita punya udah tahu yang mana baik, yang mana berlaku, kan udah setiap hari ya. Dan kedua saya bisa bercerita karena saya dalami bahasa Inggris. Dan seperti orang kan saya dagang langsung yang beretika itu. Ya, nggak salah-salah gitu. Yang lain saya lihat kan ceroboh gitu. Saya ngobrol diutamakan, kayak diskusi. Gitu. Diskusi kan tujuan kita kan praktek bahasa Inggris. Sambil praktek. Bahasa Inggris, bahasa Prancis, tulis ini. Woi. Hebatnya bapaknya. Bawa buku bisa satu masih di masih ada di sini guru saya Pak Dag Douglas namanya yang sering tua itu dia yang ngajarin saya. Ya masih orang saya udah 50 tahun masih tinggal di dia saya rayu dia ada namanya Losmen Samudra Indi Kuta dia.
dia sering bawa mahasiswa dari Brisbane gitu. Biar bisa jualan, karena kan sama murid-muridnya dia saya rayu saja. Kadang orang suka ngawur ya merespon kayak di grup komedi itu ada bule punya anak gadis umur 10 tahun, dia nyari grup anak-anak supaya anaknya bisa main, malah nawarin massage, malah nawarin taksi. Banyak orang gitu. nyambung. Ya, Nggak nyambung. ya. Ya, karena tujuan Rama itu sambil cari duit belajar kan ya, bergaul, belajar, saya manfaatkan waktu. Akhirnya ketemu banyak, bangun network lah. Ya, akhirnya mereka jadi sponsor saya, datang lagi ya, itu ya, jadi pameran, nah itu dijual kan lukisan saya di negaranya. Banyak persahabatan. Kan sekarang saya ini datang itu datang kan. Ya, ya, Teman-teman kan banyak itu di Jerman di mana-mana itu. ya, ya, ya. Dari kecil udah berteman itu sudah terbangun. Maka ketika saya udah galeri itu ya galeri kan tempat nyewa saya. Ngontrak istilahnya. Jadi kan baru ini kan bangun ini. Dan sampai kelupaan bangun rumah sendiri juga belum. Anak-anak udah gede. rumah adat itu kan kecil ya. Tapi untuk kakak sudah di Mas itu ya. Karena dia 2 saudara kan, dia yang paling tua saya. Karena boleh mikir diri sendiri dia. Yang masalahnya ini kan tidak hanya kita berdua kan 2 bersaudara ya, mikirin kakak, ya, dia punya anak gimana, kita kan rumah tangga penting ya. Padahal istri saya kakak beradik juga. Oh ya? Ya, ya saya pikirin dia buatan galeri, berhasil dia. Cuma kan individu akhirnya sekarang. Jadi urusnya saya lebih banyak ke sosial, dia bisnis ya. Ya tugas itu, kewajiban itu. Kayak inilah persis seperti ini. Jadi nanam pohon, tanam ini, dapat beli tanah tanam ini. Pak Nyoman suratnya udah ribut di sering bantu. Silvio saya ajak dulu. Jadi menjaga suasana pedesaan. Kita kan coba lihat pedesaan kan. Itu keluar udah beda kan. Iya sih, iya sih. Lihat New Ubud. Kayu jalan ini ke rumah saya dah. Oh, Tumus ke kampung saya masih Ubud jadinya. Living dah. Ada kuburan Cina, ada puro, ada macam-macam. memang Bapak Accessible. sengaja untuk ngelingkan gitu? Ya, memang ada accessible, bisa jalan kaki. Saya lebih cepat jalan kaki ya. Oh, Jadi orang masih di suasana desa masih. ya, 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 Ada lapangan bola, ada tempel, ada kegiatan aktivitas budaya. ya, ya, ya. Sesuatu ramai dah. Orang mandi di sungai. Obama kan saya ajak juga. Ya, jalan kaki. Senang dia. Masuk ke pura. Jual lebih banyak lukisan. Ya itulah artinya seni itu menyeluruh, jadi kolaborasi antara art made by man, art given by nature. Nah kalau saya katakan kalau you bercerita satu pohon bisa 3 jam, karena unsur ada macam-macam dia. Ya, kalau itu kita masukkan dan narasikan itu ya, yang Jakau itu bisa gimana melihat Satu buku jadi. satu buku itu. Satu pohon, satu buku. Ya, akarnya, daunnya.
cat pakai apa natural pigmentnya, bunganya, buah kita itu mana dia punya gitu. Ya. Itu is matter of teknologi atau teknik kita lain is living ya. Nah makanya kalau di kita, kalau kita pelajari dalami konsep Bali itu hebat itu. Karena abad ke-11 tidak agamais lagi itu. Pertemanan, persahabatan itu. Apalagi sudah masuk ke seni itu udah spiritnya beda kan. Tidak ada ya kebersamaan. Tidak ada istilahnya orang ini, orang apa. Tidak ada masuk itu ya. Coba dibaca dah. Tidak ada masuk. Oh dia pedang, tidak ada mas ketika terjadi. Ya, udah. Nyamu disebutnya. Itu hebatnya konsep dari dogmatis ke spiritual. Maka spiritual itu graded higher. Kita tidak memperdebatkan lagi. Kiamat dunia ini sudah selesaikan debat. Iya. Bukan masalah benar dan salah. Iya, benar. Seni itu mampu membangun kesadaran individu atau kesadaran kolektif. Ini yang paling penting. Itu saya pelajari. Ya. Kita ini coba kurnia ini mana pernah? Saudara ya teman ya. Ya, selalu nih Pak Kurnia ngomong, oh mari ke Arma Nggak gitu ada. ya. Temen Nanti ya, temen siapa sama sama. Pak Gung Rai ya. Nggak ada ini apa orang asing pun. Iya. Kamu coba Jepang ini sama. Ya, saya teman baik ngomong gitu ya. Ya. Kan itu sebenarnya ya. Pelukis juga banyak ngumpul. Pak pelukis ngumpul ngopi apa itu yang tujuan apa itu tujuan ini. Bukan saya salah itu benar bukan itu. Kalau udah namanya berteman ya teman ya kita kan lebih kayak lebih saudara ya. Iya sih. Inilah apa namanya the beauty beyond estetik gitu ya. Ya, saya melihat Bapak memang benar-benar melihat dari segi itunya gitu, dari segi sangat. keindahannya, estetiknya, alamnya. Sampai juga Tadi kita sempat melihat pamerannya Gungde. Yang Gungde ini gelisah nih Pak, karena kan dia melihat di keindahan itu juga ada permasalahan begitu. tergantung ya. Ya tergantung itu kan masing-masing karena masih muda kan masih punya ambisi. Saya kan sudah 65 ya. Saya ada Wanoprasta namanya itu jurusannya. Ya tahapan-tahapan kan kita harus diuji ini ya. Tapi udah Bapak punya yang sadar itu punya bakat itu kan bagus ya. Oh ya, kalau punya bakat sih bakat kelihatan. Tinggal sekarang linknya belajar bagaimana itu tadi saya udah bilang Pak Ben tidak bisa you pasang lukis you di rumah, ada workshop berdialog berdiskusi dengan pengunjung ya. Sekarang trennya seperti itu ya, orang kan senang melihat karyanya dan orangnya yang membuat karena ada dialog di sana. Itu pengalaman saya. Kelemahan kita kalau pameran pasang pameran tutup datang di media itu udah ada selesai dah. Ya. Karena di sana sebuah kehormatan bagi seseorang bertemu dengan senimannya, dapat prosesnya diskusi. Itu yang saya temukan. Di kita itu yang tidak siap waktu untuk kita. Ya. Waktu tuh kadang-kadang sangat mahal ya Pak ya. Iya sih. Yang sangat membantu menurut saya itu pergaulan ya. Pergaulan itu sangat membantu. Bisnis apapun gitu. Nah di sana ada marketingnya. Gila, kita belajar banyak nih dari perbincangan hari ini. Ya. Ini pertama kali Pak, maksudnya kan udah berapa kali kita ketemu Pak, tapi belum sampai mendalam bicara seperti ini. Wah hari ini benar-benar Ya, membuka kalau, mata lebih. Ya setiap orang kan punya beda-beda. Iya sih. Ya. Iya sih. Thank you untuk waktu. Iya, terima kasih untuk waktunya Pak. Ya tadi you bilang kurator seni itu. Menurut saya ya pemilihan karya itu
Nah, harus ada, tidak hanya estetiknya aja ya. Ya, beyond itu ya. Ya. Beyond estetik itu harus ada. Ya. Kadang-kadang orang biasanya kita bisa baca orang nih conditioningnya dalam kondisi bagaimana dia itu. Moodnya bagus atau ya, pegangan kuatnya gimana dia. Garisnya nggak sekedar garis atau kan ada sekedar teknik ya. The power of itu ada. Ya. Karena saya sering menemani ya, dulu kan Pak Endra dampingi melukis Basuki, sering saya jonggoi Pak Suyadi Sudarsono, Pak Profit ya. Kalau dia senang sama saya, kalau nyeket ya ini akan bagus lukisnya, saya tahu itu ya, ini saja. Karena saya belajar banyak juga, orang tidak banyak tahu juga, etika mengunjungi seniman yang sedang berkarya itu, hati-hati itu ya. Karena dia sedang moodnya bagus, tak boleh diganggu. Itu kayak moody. Ketika dia berhenti, sulit mengembalikan. Itu kalau saya tidak janji, tidak mau datang. Saya tahu dia. Ya, saya jarang, tak mungkin dia akan nyelonong ke rumah Pak Suyadi ya. Pak Suyadi kan tahu jam berapa dia mau lukis. Kenapa? Nah, dulu kan sama Pak Rudi Pranajaya mendampingi. Zaman Cuncai itulah, Cuncai. Karena kita bergaul, saya tahu mangkalnya dia gitu. dia kan pura-pura baik, padahal dia mangkal sekali kalau ada orang tiba-tiba muncul karena dia matanya sedang begini. Itu saya selalu katakan gitu, hati-hati loh. Kalau you tidak janji, kamu ada jadi kan berdisiplin. Janji jam 6, jam 6. Itu. Ada pelukis yang senang sampai ngobrol. Macam-macam. Ada begitu, maka mengenalkan karakter seniman juga penting gitu. Ya. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan Kuskus Gallery Podcast. Jangan lupa follow Instagram dan subscribe YouTube-nya di @kuskusgallery.